Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Aulia Putri dari 12 KTJ 1 SMK Asia. Di sini saya ingin mengkonfigurasikan mikrotik dan TP-Link atau access point untuk jalur hotspot voucheran. Yang kita butuhkan untuk alat mengakses mikrotik dan setting TP-Link-nya itu adalah yang pertama adalah kita butuhkan mikrotik atau waterboard headlight yang saya gunakan, dan untuk akses poinnya saya gunakan tipe seri TL WA701MB, dan alat-alatnya selain itu kita membutuhkan sebuah kabel UTP. Saya membutuhkan dua, yang satu untuk di mikrotik, yang satu untuk akses point, dan satu untuk area pertamanya kita gunakan dari internetnya. Ini adalah untuk jalur LAN. Untuk area 2, langsung saja saya akan pasang kabel-kabelnya. Untuk topologi pengkabelan mikrotiknya akan seperti ini. Yang kuning ini adalah dari internetnya, dan ini adalah jalur LAN-nya. LAN yang ini kita pasang dari mikrotik ke komputer atau laptop teman-teman ya. Dan ini adalah kabel adapternya. Ini adalah topologi pengkabelan mikrotiknya atau routernya. Untuk pengkabelan akses pointnya kita pasang di sini. Dan untuk sambungannya, sebelum untuk mendapatkan vouchernya, ketika kita mengakses akses pointnya, kita pasang ke laptop terlebih dahulu yang tadi kita copot dulu untuk eder 2-nya. Jika sudah tersetting akses pointnya, kita pindahkan ini ke mikrotik atau waterboard ke eder 3. Untuk meresetnya, teman-teman bisa menekan di sini sampai semua lampu ini menyala secara bersamaan. Dan ini adalah tipologi pengkabelan jika semua sudah disetting. Ini dari internet, ini controller, dan ini dari access point untuk hotspot. Oke, sekarang saya sudah masuk ke menu laptop. Setelah mengatur topologi pengkabelan mikrotik, kita masuk ke menu laptop. Untuk menyeting mikrotik, teman-teman membutuhkan sebuah software berwarna Winbox. Jika teman-teman belum mempunyai software bernama Winbox, lebih baik download terlebih dahulu. Sesuaikan dengan Windows laptop atau komputer teman-teman. Untuk seri 64 bit pilih 64 bit, untuk 32 bit pilih yang 32 bit. Langsung saja, kebetulan di sini saya sudah mempunyai software bernama Winbox, langsung kita buka saja. Di sini ada persetujuan untuk masuk mikrotik. Teman-teman bisa memilih untuk PAN saja penyetujuannya. Lalu ini adalah menu awal untuk masuk ke mikrotik. Untuk koneksinya kita pilih MAC address. Kita pilih kliknya MAC address, lalu secara defaultnya bawaan dari mikrotiknya adalah admin, dan passwordnya kita kosongkan saja, bisa langsung connect. Ini menu tampilan awal dari Winbox. Dalam Winbox ini belum kita reset ulang atau remote configuration. Jika tidak muncul menu default configuration, teman-teman bisa memilih sistem, lalu reset configuration. Bisa langsung reset configuration, lalu klik yes. Biasanya setelah di reset configuration ini, mikrotik akan mengalami rebooting dan Winbox akan mengalami disconnect. Dalam mikrotik ini, lampu akan mati dan otomatis akan menyala jika sudah terhubung kembali. Alangkah baiknya sebelum masuk ke
menu Winbox dan menunggu Mikrotik rebooting, kita terlebih dahulu melihat IP bawaan dari laptop ini. Kita pilih ini local area network, pilih 2 kali, lalu kita pilih properties, lalu internet protocol version 4, properties. Untuk mengatur atau men-setting Mikrotik, kita harus terlebih dahulu me-obtain IP protokolnya terlebih dahulu dari laptopnya. Jangan ask ya, tapi obtain agar tidak bentrok. Lalu ini di-obtain juga. Setelah itu kita bisa langsung oke jika semuanya sudah di-obtain. Ini close saja. Ini kita minimal saja. Setelah Mikrotik mengalami rebooting, kita bisa masuk ke inbox lagi dan pilih reconnect. Ini adalah menu tampilan awal dan ini ada persetujuan framework configuration, artinya teman-teman harus menyetujui sudah di setting ulang atau dihapus settingan sebelumnya. Pada menu Winbox kita bisa menyetujui mengklik framework configuration terlebih dahulu, lalu ini di close saja. Pertama-tama untuk menyeting Winbox-nya kita pilih interfaces. Lalu untuk header 1, header 2, header 3 bisa teman-teman memberikan nama sesuai jalurnya masing-masing. Untuk membukanya bisa klik 2 kali. Untuk header 1 ini jalurnya ke internet, bisa teman-teman memberi nama internet atau lebih singkat menjadi pin saja. Lalu oke. Lalu klik header 2 kali, dan header 2 ini untuk menghubungkan ke laptop atau komputer teman-teman melalui jalur LAN. Jadi kita bisa memberi nama LAN. Dan untuk header 3 ini kita klik 2 kali. Ini untuk jalur hotspot ya. Jadi teman-teman bisa memberi nama hotspot saja atau HP untuk lebih singkat. Setelah mengatur interface-nya sesuai jalurnya masing-masing, bisa kita mengatur IP DHCP client. Di DHCP client ini berguna untuk agar komputer atau laptop teman-teman mendapatkan alamat IP dari ISP. Bisa kita klik tambah di sini. Lalu untuk mendapatkan alamat IP dari ISP-nya kita gunakan header 1 yang terhubung ke internet. Bisa langsung kita klik yes. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis, yaitu 192.168.1.15/24. Dan teman-teman bisa melihatnya di IP address. Sini sudah bisa teman lihat, ini statusnya sudah sama. IP address-nya adalah 192.168.1.15/25 dan sini IP-nya juga sama. Ini diisi secara otomatis. Kita bisa tambahkan untuk header 2. Di interface-nya teman-teman pilih header 2 karena header 1 sudah ada. Ini untuk menjalurkan ke laptop saya ya. Jika sudah mengatur IP-nya, kita langsung pakai. Lalu untuk header 3 bisa kita tambahkan. Klik tambah. Ini header 3 untuk jalur hotspot ya. Lalu kita pilih address-nya 192.168.1.1. Lalu ini sudah diatur IP address-nya ya. Setelah di IP address, kita pergi ke IP routers. IP routers. Di sini teman-teman bisa mengisi gateway-nya. Bisa klik tambah.
kita pilih gateway, kita isi gateway-nya swipe IP di 192.168.1.1. Lalu kita bisa langsung klik OK. Setelah mengatur IP rooters-nya, teman-teman bisa pergi ke IP DNS. Untuk servernya, ini klik 2 kali ya di sini. Ini apa saja. Untuk servernya tadi kita isi swipe gateway itu di 168.1.1 dan cadangannya bisa diisi dengan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Untuk menyetujui cadangannya bisa teman-teman pilih allow, lalu langsung saja OK. Setelah mengatur IP sebelumnya, teman-teman bisa melihat ke new terminal untuk melihat sudah masuk ke internet atau belum, atau mendapatkan akses internet. Kita ketik pin sesuai yang tadi saya tulis dengan DNS Google, atau teman-teman bisa ketik di keyboard google.com, tapi saya gunakan ini 8.8, lalu enter. Jika hasilnya TTL team status, ini artinya sudah berhasil. Untuk menghentikannya bisa teman-teman tekan di keyboard CTRL-C. Setelah itu kita masuk ke IP firewall untuk mengatur agar bisa, dan di sini kita pilih NAT, terus tambah di general, di menu general kita pilih out interface. Sudah otomatis tertulis header 1, bisa langsung ke action. Action ini kita ganti menjadi masquerade, lalu kita pilih OK. Setelah mengatur IP firewall, teman-teman bisa ke IP selanjutnya, ke IP DHCP server. Ini pilih DHCP setup ya, tapi jangan tambah DHCP setup. Lalu karena saya ingin mengatur atau menghubungkan ke laptop, jadi saya pilih header 2 yang ini. Next. So, jika mengalami seperti ini, tinggal reconnect saja. Dan di sini kita, yang tadi saya katakan, ini mengatur ke laptop saya, jadi saya pilih header 2, lalu next. Ini IP yang sudah tadi tercantum, next, gateway, next. Dan di sini adalah jatah atau alokasi laptop yang bisa terhubung ke internet jaringan kita ya. Alangkah baiknya diganti, jangan terlalu banyak, menjadi 100. Jatahnya itu dari akhiran angka 2 sampai 100 saja. Lalu next. Kemudian servernya sesuai yang tadi saya tulis, sama next. Lalu ini ada listingnya, adalah waktu penggunaan untuk akses internet. Jika terlalu sebentar bisa teman-teman tambah berapapun angka di depannya, terserah. Tapi jika ingin default juga tidak apa-apa, saya pilih default saja, lalu next. Dan ini setup has complete successfully, artinya sudah berhasil. Jika teman-teman kurang yakin sudah berhasil, teman-teman bisa ke menu pengaturan disconnect dan ini ya, ke sini. Terlebih dahulu disable enable terlebih dahulu, lalu kita enablekan kembali. Lalu teman-teman bisa googling atau browsing yang sesuai di laptop teman-teman.
Di sini singkat saja saya ingin browsing Facebook, lalu enter. Jika sudah bisa browsing, artinya setting Mikrotik sudah berhasil. Bisa kembali ke menu Winbox saja. Kita pilih reconnect di sini. Langkah selanjutnya kita men-setting untuk mendapatkan kode voucher sebelumnya. Tapi saya di sini masih men-setting Mikrotik terlebih dahulu. Kita pergi ke sistem, lalu ke NTP client, kita pilih enable. Untuk primary NTP-nya, teman-teman bisa googling terlebih dahulu jika belum tahu. Di sini bisa mencari ini ada situs penyedia NTP client bagian Indonesia. Kita bisa klik id.pool.ntp.rb. kebetulan situsnya tidak bisa dibuka, jadi kita langsung saja ke menu Winbox. Kita tulis di sini id.pool.ntp.org. Di sini bisa teman-teman isi asia.pool.ntp.org. Setelah itu bisa langsung upload dan terisi otomatis, lalu oke. Setelah di DHCP maksudnya sudah ke sistem NTP client, lalu teman-teman pilih clock. Ini mengatur jam untuk time-nya, sesuai jamnya ya. Ini jam 10, ini juga jam 10, disesuaikan sesuai waktu. Nah, lalu Januari tanggal 3 2002 sudah benar. Tim zone namanya Asia Jakarta. Jika di sini tidak terdapat Asia Jakarta, bisa klik saja teman-teman. Di sini tinggal memilih saja. Karena kebetulan saya domisili bagian waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih Asia Jakarta. Lalu bisa langsung kita klik OK. Lalu kita pergi ke IP web proxy. Untuk menu general kita enablekan saja. Mouse-nya dicentang. Lalu sesi administratornya, teman-teman bisa memberi nama sesuai teman-teman yang inginkan. Misalkan saya mengasih namanya tkj@aw.sch.id. Jika teman-teman ingin memberi nama di sesi administrator, sebaiknya jangan menggunakan situs yang sudah online, misalkan google.com, detik.com. Kalau misalkan menggunakan itu, nanti ketika teman-teman mengakses atau membuka situs tersebut akan bentrok. Jadi alangkah baiknya gunakan situs yang tidak online. Kita bisa langsung saja oke. Lalu setelah itu kita pilih IP, kita pilih IP hotspot. Di sini kita pilih server, lalu hotspot setup. Karena ini kita ingin menghubungkan ke jalur hotspot, kita pilih Ether 3, lalu next. IP-nya sesuai yang tadi saya tulis 201.24 dan password-nya network sudah, lalu next saja. Lalu di sini kita next saja. Di sini address pool of network-nya kita next. Select sertifikatnya non. Lalu IP address server-nya kita next saja.
Di sini DNS-nya sesuai yang tadi saya setting 192.168.1.1 dan DNS Google 8.8.8.8. Bisa langsung next saja. Di sini DNS namanya bisa teman-teman memberikan nama sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan saya memberi nama www.smkalwasia.sch.id. Lalu kita next saja. Nama lokal passwordnya sesuai bawaan mikrotimnya adalah admin. Passwordnya bisa kita isi 12345. Lalu next. Setup are complete successfully, artinya ini sudah berhasil. Setelah itu kita pergi ke menu radius. Di menu radius ini kita klik tambah. Karena kita ingin mengatur hotspot, kita pilih hotspot dan addressnya. Address ini adalah address yang otomatis dari komputer atau semua komputer ya teman-teman. Jadi addressnya 127.0.0.1. Sekretnya UKK 2022. Lalu setelah mengatur ini statusnya sudah kita biarkan saja, kita mengatur generalnya saja, hanya hotspot, address dan sekret saja, lalu kita bisa langsung oke. Setelah mengatur radius, teman-teman bisa pergi ke IP hotspot lagi, klik. Lalu di sini kita pilih server profil. Di server profil ini secara bawaan ada default dan hotspot 1 ya. Kita pilih yang hotspot satunya yang ada tulisan www.smkalwasia, klik 2 kali untuk membukanya, dan di menu radius ini teman-teman bisa mencentang alt radiusnya. Lalu di menu login kita pilih HTTP chat, cookie-nya bisa dibuang saja. Setelah itu pergi ke untuk general, kita biarkan saja, jadi teman-teman hanya setting login, centang HTTP chat dan menghapus cookie, lalu radiusnya dicentang, lalu bisa langsung apply. Oke. Lalu untuk melihatnya kita masuk ke Google. Di sini, oh ya, untuk mengatur setting menu selanjutnya, alangkah baiknya nanti kita kembali ke Windows-nya. Kita pilih ke terminal. Ini untuk menghapus settingan sebelumnya voucher menu yang akan kita setting. Kita bisa ketik user strip manager database clear. Database clear, pastikan tulisannya berwarna ya untuk jadi. Lalu kita enter. Di sini ada pilihan ya atau N. Untuk menyetujuinya teman-teman bisa klik ya saja. Resetting user manager database, artinya database manager ini akan disetting ulang. Jadi setelah ini kita langsung ke Chrome saja. Kita pilih header 2 untuk masuknya, yaitu 168.1.1/username, lalu enter.
dan terlebih lalu kita langsung login saja. Ini adalah menu untuk membuat kode voucher. Langsung saja kita pilih hotels, add, new, namanya kita sesuaikan saja, hotels, IP address-nya sesuai bawaan untuk sambungan komputer, kita pilih 127 0.0.1. Sekian kakaknya seperti yang tadi, kakak 2000 video. Lalu bisa langsung kita add saja. Ini sudah tersetting. Lalu kita ke menu profil. Untuk profil kita bisa tambah, kita beri nama saja profil 1. Teman-teman bisa memberi nama profilnya sesuai yang diinginkan. Lalu create, di limitation kita add, new, kita beri nama juga ini, bisa langsung add. Lalu setelah mengatur profil, teman-teman bisa mengatur user. Lalu klik add, batch. Nah, di sini number of user ini adalah penyedia kode voucher yang teman-teman inginkan. Saya ingin menyeting sebanyak 20 kode voucher. Titik saya 20, username nya 3, ini juga sama 3, lalu add. Sini sudah muncul kode vouchernya. Sebelum pergi ke menu berikutnya ke Chrome, kita pilih ke setting terlebih dahulu dan pastikan password dan username-nya ini satu kolom, jadi kita berikan saja sudah terganti. Lalu kita save. Ini sudah tersave, kembali ke user. Alangkah baiknya teman-teman copy terlebih dahulu. Lalu kita paste ke notepad. Ketik saja di sini notepad. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke Chrome. Nah, sampai di sini pindahkan header 2 ke header 3. Pastikan lampu di mikrotik menyala. Lalu untuk masuk kode vouchernya, teman-teman bisa ketik di sini header 3 karena kita ingin mengatur password. Titik 200.1, lalu enter. Oke, ini sudah masuk ke menu login. Lalu kita bisa langsung masukkan kode vouchernya. Ini adalah kode vouchernya CH387H. Bisa kita copy saja. Sorry, yang pertama saja ini. Copy RM3 sini. Tempel. Lalu ini tadi passwordnya adalah RM3. RM3, bisa langsung klik OK. Kalau ada tampilan seperti ini, artinya setting vouchernya sudah jadi. Setting mikrotik kita sudah setting semuanya dari header 1, header 2 sampai header 3. Jika sudah sampai di sini, kita bisa setting access point untuk masukkan
terhubung hotspot ke handphone kita. Saya siapkan terlebih dahulu pengkabelannya untuk setting access point. Oke, untuk setting access point-nya, kita lebih dulu untuk meresetnya dengan menekan access point-nya sampai semua lampu menyala secara bersamaan. Setelah sudah terpasang kabel-kabelnya dan sudah di reset, kita pergi ke network. Sini kita pilih local area connection, properties, IP protocol version 4, properties. Di sini kita atur IP-nya, kita add saja. Untuk mengisi IP-nya, teman-teman bisa mencocokkan IP dari TP-Link tersebut. Kebetulan saya di sini IP-nya 192.168.0254. Bisa ditulis di sini 192.168.0. Di sini terakhirnya adalah 254, jadi disamakan kelasnya saja. 3 angka ini sama tapi belakangnya harus berbeda supaya tidak bentrok ketika kita men-settingnya. Saya pilih misalkan 11. Lalu untuk di bawahnya teman-teman bisa klik di kata teman, tab akan terisi otomatis. Setelah mengatur IP-nya, teman-teman bisa langsung oke saja. Ini dibiarkan saja, langsung oke. Lalu ini close. Setelah itu kita pergi ke Google. Untuk masuk ke menu TP-Link-nya, teman-teman bisa membrowsing atau mengetik IP dari TP-Link tersebut. 168.0.290. Nah, di sini secara default dari TP-Link-nya adalah admin, lalu sandinya admin. Setelah itu kita login. Ini kita close saja. Setelah itu kita di quick setup-nya kita next. Karena kita ingin mengatur access point, jadi kita pilih access point, lalu next. Dan wireless network name-nya ini adalah nama hotspot-nya. Teman-teman bisa memberikan nama hotspot sesuai teman-teman inginkan. Misalkan saya di sini memberi nama proxy itu kakak. Dan wireless password-nya teman-teman bisa atur sendiri dengan debit 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pilih manual saja seperti ini. Lalu next. Di HCP servernya kita disablekan saja, dan IP address-nya kita sambungkan ke header 3. Tadi menggunakan header 3, kita bisa menulis di sini adalah 200.3. Header 3 sebelumnya adalah 192.168.200.1. Asalkan belakangnya jangan sama, nanti akan bentrok. Lalu kita pilih next. Operation modenya sesuai yang tadi saya setting adalah access point.
wireless networknya untuk nama hotspotnya proxy UKK, lalu passwordnya dengan 1234567. Untuk LAN-nya IP address-nya sesuai yang tadi saya tulis 192.168.203. Lalu kita reboot saja. Lalu oke. Ini adalah login untuk penyetujuan setting hotspot TP5. Untuk topologi pengkabelannya, yang di access point itu letakkan atau masuk ke port header 3 pada mikrotik. Yang tadi di mikrotik yang ada di header 3 yang sudah terpindahkan, pindah lagi ke header 2 sebagai jalur LAN. Jika sudah topologi pengkabelan sudah diatur, tadi sudah login, teman-teman bisa melihat ke handphone teman-teman untuk masuk ke WiFi yang tadi sudah dibuat. Tadi saya buat dengan nama proxy UKK, lalu teman-teman bisa klik saja. Setelah klik nanti akan menu muncul untuk masukkan password. Passwordnya seperti yang tadi saya setting di access point atau TP-Link 1-8. Lalu teman-teman klik saja 1-8 isi. Setelah itu nanti akan secara manual akan muncul sebuah menu untuk login dan dengan voucher yang telah teman-teman buat, dan teman-teman bisa menggunakan hotspot voucheran tersebut. Oke, setelah mengatur mikrotik dan access point sudah disetting, kita bisa mengecek ke Google FB. Nah, ini belum akses ke internet. Kalau belum akses ke internet, teman-teman bisa mengobtenkan kembali IP-nya, pilih ke network connection, lalu klik 2 kali, properties, protocol version 4 pilih, properties kembali. Nah, di sini tadi settingan IP yang saya gunakan dari TP-Link untuk bisa mengakses internet di laptop atau komputer teman-teman. Bisa pilih obtain kembali, ini di obtain juga, lalu klik OK, lalu close. Ini close saja. Oke, sebelum saya akhiri, ada tambahan ketika teman-teman di mikrotik di DHCP client, alangkah baiknya dihapus terlebih dahulu dan menulis ulang atau ketik ulang di IP address untuk header 1 yang dari internet. Ini boleh dihapus dan tidak, tapi untuk mencari aman, alangkah baiknya dihapus terlebih dahulu karena akan mengalami bentrok kalau tidak dihapus. Tadi kebetulan jadi alangkah baiknya dihapus. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.